bertemu kembali dengan Ibu materi pembelajaran bab 2 yaitu tentang menggambar ilustrasi. Pembelajaran kita kali ini sedikit berbeda dengan pembelajaran BDR, yaitu belajar dari rumah atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Walaupun seperti itu, kita tidak mengurangi rasa ingin belajar kita dari rumah. Nah, Ibu harap kepada anak-anak Ibu agar mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan semangat. Nah, pembelajaran kali ini itu mengenai bab 2 kita, itu pembelajaran menggambar ilustrasi. Di sini sedikit kita bahas. Yang akan kita pelajari itu mengenai bab ilustrasi ini adalah mendeskripsikan mengenai pengertian ilustrasi itu, terus mengenai fungsi-fungsi ilustrasi serta teknik-teknik ilustrasi. Nah, teknik ilustrasi ini terbagi atas dua. Ada namanya nanti teknik ilustrasi menggambar ilustrasi digital dan manual. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita. Disimak baik-baik ya anak-anak. Pembelajaran mengenai bab menggambar ilustrasi. Tonton videonya sampai habis ya, agar kamu dapat menambah pengetahuan dan pengalaman menggambar ilustrasi. Oh ya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan bantu channel ini agar dapat lebih berkembang ya. Terima kasih. Setiap kita membaca buku, majalah, novel, cerita, atau sejenisnya, kita sering menemukan gambar yang menyertainya. Gambar-gambar tersebut disebut dengan ilustrasi. Apakah kamu tahu fungsi gambar ilustrasi? Fungsi gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas maksud dan makna cerita melalui bahasa visual. Ayo coba perhatikan beberapa gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar kartun. Ayo coba jawab, gambar apakah ini? Dan ayo coba jawab sekali lagi. Gambar apakah ini? Untuk kamu yang tahu jawabannya, boleh tuliskan jawabanmu pada kolom komentar di bawah ini. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian dari ilustrasi. Apakah kamu tahu apa itu ilustrasi? Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Selain menghidupkan sebuah cerita, manfaat ilustrasi juga sebagai berikut. Yang pertama, menarik perhatian pembaca. Yang kedua, mempermudah memahami suatu tulisan. Yang ketiga, sarana ekspresi ide atau pikiran. Yang keempat, menjelaskan secara singkat tulisan atau cerita. Yang kelima,
meningkatkan estetika sebuah gambar. Yang keenam, sebagai sarana untuk berkomunikasi. Yang ketujuh, memberikan hiburan. Yang kedelapan atau yang terakhir, menjelaskan konsep melalui gambar. Ayo coba amati gambar ilustrasi berikut ini. Berikan tanggapanmu tentang hubungan narasi dan gambar ilustrasi tersebut. Tuliskan tanggapanmu pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk memberikan nama dan kelas ya. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Objek gambar disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang kita buat. Berikut ini jenis-jenis gambar ilustrasi. Jenis-jenis gambar ilustrasi beragam. Yang pertama, kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petruk dan Gareng, karya Tatang Suhendra. Yang kedua yaitu karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Yang ketiga yaitu komik. Komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau komik strip. Yang keempat yaitu ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, sajak akan nampak lebih menarik untuk dibaca. Gambar berfungsi memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi. Yang kelima yaitu vignette. Gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Itulah jenis-jenis gambar ilustrasi. Selanjutnya, kita akan mempelajari alat dan bahan menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi ada dua teknik. Yang pertama, teknik kering. Dan yang kedua, teknik basah. Kedua teknik tersebut menggunakan alat dan bahan yang berbeda-beda. Selain kedua teknik tersebut, menggambar ilustrasi juga dapat menggunakan teknik digital. Dengan menggunakan aplikasi Photoshop, CorelDRAW, dan aplikasi yang lainnya. Ilustrasi adalah salah satu jenis kegiatan menggambar yang membutuhkan keterampilan menggambar bentuk. Berikut ini adalah beberapa tahapan dalam menggambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan jenis gambar. Yang ketiga, menentukan irama dan prinsip-prinsip menggambar. Yang keempat,
menggambar sketsa. Dan yang kelima atau yang terakhir, memberikan arsiran atau warna. Demikianlah pembelajaran kita hari ini pada materi menggambar ilustrasi. Sekian materi dari Ibu mengenai bab ilustrasi, semoga Ananda paham. Bagi yang tidak paham boleh chat lewat Classroom atau pribadi gurunya. Jadi kita untuk materi kali ini cukup sampai di sini mengenai bab ilustrasi. Nanti ada tugas terstruktur tentang bab ilustrasi. Jangan lupa Ananda mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, untuk info selanjutnya, pembelajaran kita sudah selesai 2 bab, yaitu pertama bab menggambar model, yang kedua menggambar ilustrasi. Jadi tahap selanjutnya adalah kita minggu depan pengerjaan penilaian harian atau PH. Jadi PH itu ada 2 bab ya, menggambar model dan ilustrasi. Jadi Ibu harap Ananda belajar dengan sungguh-sungguh mengenai 2 bab ini. Kita akan laksanakan PH-nya minggu depan. Jika ada pembelajaran yang Ananda kurang pahami, Ananda boleh bertanya secara japri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.